Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan sedikit informasi terkait pemanfaatan aplikasi pembelajaran yaitu Quizizz pada hari ini. Sebelum daripada itu, perkenalkan saya sendiri Iqbal S di program studi Pendidikan Agama Islam Reguler Pasca Sarjana IAIN Parepare. Sini sebelum kita masuk dalam pemanfaatan fitur dalam aplikasi atau media pembelajaran Quizizz, perlu diketahui media pembelajaran Quizizz salah satu platform digital media pembelajaran yang dimana memiliki banyak fitur unggul menarik yang dimana bisa digunakan kepada guru maupun siswa untuk mempermudah atau mengefektifkan pembelajarannya. Jadi langsung saja di sini kita sediakan jaringan, terus kita cari di pencarian kita sendiri Quizizz. Jadi tulisannya itu Quizizz seperti ini. Enter. Jadi kita langsung saja pilih menu paling atas. Kita tunggu. Setelah masuk, di sini akan ada tampilan seperti ini. Namun sebenarnya karena saya sudah masuk di sini, ini jika kita punya akun seperti ini tampilannya. Jika kita menu awal belum pernah masuk, begini. Jadi ketika kita sudah punya akun, kita login saja. Ketika kita belum punya akun, kita akan sign out. Yang dimana cara yang paling mudah di sini ini ada 3 opsi, tapi yang paling mudah itu kita lanjutkan dengan Google. Nah, seperti tadi yang saya lakukan itu sudah terhubung dengan akun Google saya sendiri. Dan di sini saya akan login saja langsung. Saya login dengan akun Google karena saya sudah mendaftar menggunakan akun Google. Dan ketika sudah masuk, di sini akan ada 3 pilihan. Kita pilih sekolah karena saya di sini sebagai guru, saya pilih guru. Nah, beginilah tampilan Quizizz untuk menu home. Di sini ada beberapa pilihan mata pelajaran yang akan diajarkan, sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Misal ya pendidikan saja. Di sini ada beberapa menu. Nah, di sini jika kita lihat, ini ada cari perpustakaan hasil kelas, pengaturan. Ini ada merdeka belajar, bahasa Inggris. Di sini kita ketika kita ingin menggali bank soal, misalnya kita sebagai guru, kita tidak menyiapkan soal. Ini Quizizz sudah menyiapkan soal, yang dimana di sini bisa kita search bahan soalnya. Misal kita ingin cari bintang, misalnya bilangan ganjil. Di sini akan muncul beberapa opsi atau bank soal yang telah disediakan oleh Quizizz. Nah, seperti ini. Namun di sini jika kita ingin membuat sendiri soal, caranya tentu berbeda. Kita kembali. Di sini ada menu buat. Nah, di sini ada quiz A, ada presentasi. Nah, jadi langsung saja kita pilih buat dari awal quiz. Nah, di sini ada beberapa pilihan, namun perlu diketahui di sini jika kita mau unggah dokumen hasil dari tes, kita di sini buat dari awal. Kita tunggu. Nah, di sini ini menu untuk membuat soal. Misal pertanyaannya, siapakah presiden di sini ada menu bisa menambahkan gambar, menyisipkan mikrofon maupun video. Namun karena ini ada simbol petir, ini harus di-grab. Di sini kita sisipkan gambar. Di sini kita bisa unggah, kita bisa cari. Karena ternyata di aplikasi ini sudah menyediakan juga beberapa foto yang ingin kita perlukan. Misal saya ini
Indonesia. Saya membutuhkan gambar Indonesia. Di sini akan tampil Indonesia. Misal dia. Nah, kita pilih ini. Terus ketika kita sudah mendapatkan foto yang ingin kita gunakan, kita simpan. Ini di sini kita pilih misalnya ini. Nah, ini juga bisa kita menggunakan tadi fitur untuk mencari gambar yang tanpa kita capek-capek cari. Nah, kita misalnya cari tadi di sini Soekarno. Ini akan muncul seperti ini. Kita simpan. Nah, ini misalnya Soekarno. Itu pun juga pada pilihan-pilihan yang lain kita gunakan juga. Kita gunakan. Jadi memang sangat memudahkan kita sebagai seorang pendidik untuk mengakses atau memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita. Ini sudah banyak fiturnya. Jadi ini dengan berbanteng. Ya, jika kita sudah membuat soal, kita harus tentukan. Misalnya kita ingin menentukan jawabannya, ini yang benar. Nah, misalnya Soekarno. Tapi jika soal yang kita buat ini memungkinkan jawaban yang benar itu lebih dari satu, maka kita pilih opsi ini beberapa jawaban yang benar. Jadi kita bisa pilih 2 jawaban yang benar maupun 3. Tapi karena kita sini menggunakan bukan soal multiple choice, ya kita pilih satu saja. Setelah itu kita juga bisa tentukan poinnya berapa ketika menjawab soal, misal 5, berapa detik pengerjaannya, standar-standar. Tuh. Di sini didukung juga fitur-fitur terkait mungkin soal-soal matematika dan lain-lain. Oke, jadi kita sudah buat soal, kita siap simpan dan publikasikan. Dan seperti inilah gambarnya ketika kita sudah membuat soal. Nah, di sini kita juga ketika kita mau menambahkan atau mengedit ini soal, bisa kita edit kembali. Kita bisa menu edit, ataukah kita mau menambahkan soal, kita bisa langsung ke menu ini tanda tambah plus. Selanjutnya jadi kita ketika kita sudah buat soal, maka kita simpan lagi, kita tentukan poinnya. Karena misal soalnya mudah, kita tulis saja 20, simpan dan publikasikan. Jadi kita tentukan dulu jawaban yang benar, kita simpan. Jadi seperti inilah tadi gambar ketika kita membuat soal quiz.
Selanjutnya fitur yang bisa kita manfaatkan atau gunakan yaitu pembuatan kelas. Sini ada fitur kelas. Sini untuk membuat kelas, misal kita sebagai guru kita ingin membuat kelas, kita klik saja buat kelas. Misalnya kita mau buat kelas bahasa Inggris. Ini untuk kode kelasnya, misalnya kita ingin warna apa, kuning. Oke, kita buat kelas. Jadi akan tampil seperti ini ketika kita sudah buat kelas. Jadi kita sebagai siswa atau kita sebagai guru akan mensalin link untuk di-share kepada teman kelas kita itu atau siswa kita sendiri. Kita saling link atau bisa juga menggunakan kode seperti ini. Misalnya share kelas. Misalnya saya sebagai seorang siswa, di sini tampilan tadi jika saya masuki link yang di-share kepada guru saya, maka tampilannya seperti ini. Di sini anggaplah saya bertindak sebagai seorang siswa, maka saya harus memasukkan email orang tua saya atau wali. Misalnya email. Nah, saya sudah masukkan email. Jadi di sini saya sudah masuk pada kelas bahasa Inggris. Reload. Dan otomatis keterangan dari kelas itu sendiri bahasa Inggris di sini ada Iqbal, nama belakang ini dan email. Jadi saya sudah punya siswa karena saya sudah tadi share link yang telah diberikan. Itu untuk pembuatan kelas itu sendiri. Selanjutnya di sini karena kita sudah tadi membuat quiz, di sini akan tampil keterangannya seperti ini. Jadi kita harus membuat dulu judulnya karena saya belum buat judulnya. Misal tadi pertanyaan. Di sini kita masukkan dulu judulnya. Misal TS satu. Nah, jadi soal yang telah kita buat tadi ini tampilannya seperti ini. Terus setelah kita simpan sini, kita akan mengakses untuk bagaimana soal ini bisa dikerjakan oleh peserta didik kita. Jadi kita langsung saja klik mainkan. Ini ketika kita ketemu langsung atau kita regular atau kita face to face kepada peserta didik kita mainkan langsung. Itu jika dia dari rumah tentu kita akan pilih menu dari rumah. Saya pilih quiz secara jadikan PR. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi tetapkan mulai aktivitas, tentukan waktunya, kapan dimulai, misalnya besok, tanggal misalnya besok, tentukan 2 itu di jam berapa, misal kita tentukan di jam 10 ini
supaya peserta berapa kali bisa mengikuti kuis. Apakah mau login? Nah, saat kita tentukan tidak ada batas waktu. Ini saat kita ingin memberikan tugas ini juga di kelas yang lain, kita bisa pilih ini. Inggris saja ingin share ke sana. Maka setelah seperti itu, maka kita klik tugaskan. Maka begini tampilan yang akan muncul ketika kita sudah memberikan schedule atau tugas kita quiz tadi sudah ditugaskan. Seperti itu. Selanjutnya, ketika kita misalnya mengajar secara langsung sebagai guru, kita bukan dalam mode PR tadi, kita bisa langsung seperti ini, namun kita klik ini. Jadi kita langsung jelaskan kepada peserta didik kita, ketika kita sudah memberikan pertanyaan, kita ingin tunjukkan jawaban, maka kita klik menu yang di bawah ini, otomatis jawaban yang benar akan tampil seperti ini. Begitu juga untuk soal kedua, misal memberikan pertanyaan dan kita sudah ingin memberikan jawaban seperti tadi. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi tadi ketika kita seorang guru sudah share kuis atau pertanyaan atau ujian soal kepada peserta didik, maka jika kita sebagai peserta didik, maka yang akan tampil itu kuis seperti ini. Jadi ini posisinya tadi saya sebagai guru, dan ketika saya sebagai peserta didik, ketika saya sudah mengcopy link yang telah di-share dari kuis tadi, akan tampilnya seperti ini. Ini tadi saya sudah klik link yang di-share oleh guru saya, maka tampil seperti ini. Oke, jadi nama seorang siswa di sini, nama saya Iqbal. Maka kita mulai. Pertanyaan sudah selesai. Di sini akan muncul pengalaman menggunakan Quizizz. Kita lewati saja. Di sini akan tampil grafik. Di sini tugas yang kita kerjakan. Ini performa, peringkat 1 dari 1 karena di kelas kita cuma sendiri, jadi kita terus peringkat 1. Inilah tampilan atau evaluasi dari hasil quiz yang dilakukan jika kita sebagai seorang siswa, dan kita bisa mainkan lagi atau kita bisa temukan quiz baru. Di sini ada keterangan, indikator benar, sebagian benar, salah, waktu pertanyaan, benar beruntung. Ini ada uraian pertanyaan, video soalnya. Itu jika kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, untuk mengetahui keberhasilan tadi dari quiz untuk
cek apakah betul seorang siswa kita sudah mengerjakan soal yang telah kita berikan. Kita bisa lihat hasilnya di sini di bagian menu hasil. Di sini sudah ada keterangan tadi. Ini jumlah peserta 1, nilai 100 dengan kode dan edit soal. Kita klik ini kodenya tadi. Dan ini bisa dibagikan melalui Google Classroom, Rayman, Twitter, Microsoft Teams, Sologi. Ini tadi hasilnya, evaluasinya. Jika kita sudah download yang Pro, kita bisa lihat evaluasinya. Ini pun juga bisa kita download. Ini hasil downloadnya tadi dalam bentuk Excel. Hasil kuisis tadi. Di sini sudah lengkap, ada waktu, ada data pemain, kasa, ini bilang ganda, ini waktunya. Jadi ketika kita punya siswa untuk penginputan nilai di sini mudah untuk kita menginput nilai itu sendiri. Baiklah, selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang kuis model bilang ganda, bagaimana, apakah kita bisa menggunakan model yang lain atau apakah betul terdapat juga fitur yang lain ke jenis soal. Ternyata di sini ada beberapa pilihan, bukan hanya soal pilihan ganda. Seperti kita lihat di sini soal yang telah kita buat akan tampil. Misal kita soal ketiga ingin buat soal yang lain, ini ada beberapa pilihan yang terdapat di sini. Ada survei, slide, pemahaman, pilihan ganda, isi bagian yang kosong. Nah, untuk yang ini susun ulang, ini tentu harus di-upgrade ke versi Pro. Kita sebagai seorang guru bisa memanfaatkan segala fitur yang ada di sini untuk proses pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, mungkin sampai disitulah fitur penggunaan dari aplikasi Quizizz itu sendiri. Tentunya sebagai seorang guru, kita harus menambah wawasan kita. Kita harus senantiasa bagaimana bisa belajar untuk memanfaatkan media-media pembelajaran yang dimana tujuan kita bagaimana pembelajaran kita bisa menarik ke depan, bisa berkualitas ke depan, sehingga kita tidak tertinggal, sehingga kita bisa menghasilkan generasi yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa kita. Saya Iqbal S pamit undur diri pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.